Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdo Ridayo. Saya di sini akan menjelaskan tentang disrupsi. Seperti yang diuraikan oleh Renal Kasali dalam bukunya Disruption. Disruption mula-mula muncul dalam konteks bisnis, satu investasi dan keuangan. Tetapi kemudian meluas pengaruhnya dalam banyak bidang kehidupan seperti politik, dunia hiburan, pemerintah, sosial, kepemimpinan, dan pendidikan. Pada zaman modern yang penuh dengan perkembangan teknologi ini yang sekarang kita hadapi, kata disruption ini tentunya sangat sering terdengar. Apalagi kata disrupsi sangat ketat dikaitkan dengan sebuah startup. Baik, apa itu disrupsi? Secara bahasa, disruption artinya gangguan atau kekacauan. Gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas, atau proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata disrupsi adalah hal yang tercabut dari akarnya. Kemudian, menurut Merriam-Webster, disrupsi adalah tindakan atau proses mengganggu suatu istirahat atau gangguan dalam perjalanan normal atau kelanjutan dari beberapa kegiatan maupun proses dan lain-lain. Secara singkatnya, menurut saya, disrupsi adalah suatu inovasi yang mampu membuat pasar baru yang pada akhirnya akan menggantikan pasar yang telah ada sebelumnya. Kemudian, apa contoh disrupsi itu? Contohnya sangat mudah, yaitu Netflix. Netflix pertama kali melakukan bisnis dengan mengirimkan kaset film melalui pos ke alamat pelanggan mereka masing-masing. Perusahaan Blockbuster yang telah menguasai pasar pemasaran kaset film tidak menilai begitu bahwa Netflix akan menjadi pasar yang mengganggu mereka. Blockbuster sendiri melakukan bisnis dengan membuka toko pada setiap daerah untuk pelanggan dapat mengambil sewaan kaset film mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, Netflix mulai mencoba menyediakan jasa streaming film dengan internet. Disitulah disrupsi mulai terjadi. Diketahui bahwa Netflix sukses besar dan Blockbuster telah dinyatakan bangkrut. Apa dampak disrupsi? Perkembangan ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Oleh karena itu, teknologi informasi tidaklah cukup untuk menghadapi era disrupsi ini. Selain itu, teknologi informasi membawa tantangan antara lain diperlukannya kompetensi di bidang teknologi informasi. Sebab semua aktivitas yang saat ini hampir dilakukan seluruhnya dikendalikan dengan teknologi informasi. Dampak yang ada persoalan karir manusia saat ini, sebagian diperkirakan saat ini sudah sekira 35% pekerjaan manusia telah digantikan dengan teknologi informasi. Era disrupsi merupakan era yang ditandai perubahan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak dari inovasi teknologi untuk merespon kebutuhan konsumen di masa yang akan mendatang. Fokus utama masyarakat industri adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena untuk meningkatkan kualitas hidup pada era digital saat ini harus adanya informasi dan komunikasi global. Dengan demikian, era disrupsi ini adalah era yang ditandai perubahan fundamental dalam kehidupan yang lebih efisien dan bermanfaat di masyarakat sebagai dampak dari inovasi teknologi digital. Disrupsi bermakna dua. Pertama, yang ringan berupa gangguan atau ketidakseimbangan, dan yang berat berupa kekacauan yang bisa berupa fatal. Gangguan atau masalah yang mengganggu aktivitas atau suatu proses sehingga tidak bisa berjalan lancar. Dalam arti lain, sesuatu yang telah mapan dengan ritual rutin harus dirombak dan dilakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu, bisa jadi situasi ini bisa bermakna positif karena bicara tentang perubahan-perubahan, tetapi juga bisa bermakna negatif karena perubahan-perubahan yang akan mendatang tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Kemudian strategi umum untuk menghadapi disrupsi ini, menurut saya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM. Karena dengan pesatnya perubahan saat ini, kehidupan menjadi serba digital. Bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Sebaliknya, SDM didorong untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan mengenai teknologi, karena tenaga kerja mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi lah yang mampu terus bergerak maju, bukan teknologi yang mengontrol kita. Kemudian, melakukan inovasi. Karena memiliki cara yang berpikir berbeda atau out of the box, mampu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian
agar lebih sesuai di era disrupsi saat ini. Yang ketiga, adopsi teknologi digital. Saya berharap masyarakat mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, and augmented reality, cloud, dan sebagainya. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi yang sebelumnya saya sebutkan tentang era disrupsi itu. 4. Bersiap menghadapi perubahan. Karena mengubah pola pikir dan memiliki kesadaran untuk lebih cepat dalam menghadapi perubahan saat ini. Kita harus cepat beradaptasi dengan perubahan. Karena efek disrupsi ini dapat mengubah segala hal, termasuk budaya organisasi dalam melakukan suatu proses. Bicara tentang generasi milenial, gimana cara generasi milenial bisa bertahan dan tetap produktif dalam era disrupsi ini? Menurut saya, pendidikan menjadi hal penting yang dibutuhkan manusia maupun generasi milenial saat ini. Karena manusia membutuhkan pendidikan untuk eksistensi dirinya. Perkembangan pendidikan dari generasi ke generasi menjadi mutlak seiring dengan perkembangan teknologi. Teknologi terus berkembang dari generasi ke generasi. Perlu diketahui bahwa setiap generasi mempunyai karakter yang berbeda. Era disrupsi ini menuntut generasi milenial untuk bisa memberikan berbagai solusi dari berbagai permasalahan yang ada. Apabila generasi milenial tidak mampu menghadirkan solusi, maka akan terjerumus dan semakin terpuruk serta tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya. Tetapi sebaliknya, jika generasi milenial mampu memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada, maka eksistensinya akan membawa perubahan besar. Generasi milenial ini harus produktif, kreatif, inovatif, serta berjiwa wirausaha. Hal ini dapat diupayakan melalui pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Bekal ilmu pengetahuan umum dan juga bekal ilmu pengetahuan agama senantiasa diberikan melalui pendidikan di dalam kelas maupun di luar kelas. Keduanya dipadukan dengan kombinasi yang ciamik dan ditambah dengan bekal soft skill. Dalam kegiatannya tidak hanya monoton pada bidang akademik, tapi juga non-akademik. Semua diimplementasikan dalam rangka menyiapkan anak-anak generasi milenial untuk menjadi generasi yang hebat. Generasi milenial yang memiliki karakter kritis sudah seharusnya mampu menatap perkembangan teknologi lebih cerdas ke depannya. Baik, itulah mengenai era disrupsi pada saat ini yang telah saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.